direndahkan lah, ada saat dimana dipandang remeh saudara. Mulai dari ada orang yang sepertinya kakak rohani saya menganggap saya remeh lah, belum lagi jemaat. Betul, saya awal-awal pelayanan kan lebih muda daripada sekarang. Iya dong, iya dong. Sekarang aja masih muda kelihatannya ya. Saya nggak mau bilang menurut saya, malu. Nah, tapi apalagi bertahun-tahun yang lalu itu saudara, tahun 2014 awal mula saya 13-14 mula naik mimbar saudara. Ya, 10 tahun 11 tahun yang lalu. Pastikan tampilannya lebih muda daripada ini. Dan saya mau bilang saudara, itu tantangan yang tidak mudah. Karena jemaat kalau melihat pendeta apalagi mesti muda, orang siapa boleh pendeta? Kita pernah menampak wajahnya. Ini pendeta ke boyband sebenarnya. Jujur ya, saya mau bilang saudara, berkhotbah dipandang dengan tatapan sebelah mata. Bahkan ada yang bukan sebelah mata, tanda mata. Saya mau bilang itu masalah buat saya. Nah, harus berpikir, harus konsentrasi, harus hilangin gugup, terus tertekan lagi dengan tatapan-tatapan. Tapi saya mau bilang saudara, semuanya itu membentuk karakter saya, saudara. Makanya sekarang saya diundang di khotbah di mana-mana saudara, diundang di, waduh, mau dimanapun, mau tatap rem, mana. Karakter sudah jadi kuat ya, udah tahan banting, mau dipandang remeh, dianggap sepele, mari. Melalui apa semuanya itu? Melalui masalah, tantangan yang Tuhan izinkan, amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau hari ini Tuhan izinkan masalah, tantangan, persoalan datang dalam kehidupanmu, saya mau bilang saudara, Tuhan lagi mau membentuk karaktermu, amin. Supaya apa? Supaya kita salah satunya jadi pribadi yang kuat, punya karakter yang kuat. Ketika kita punya karakter yang kuat, kita akan sanggup untuk apa? Menerima berkat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melalui masalah Tuhan mau membentuk karakter kita untuk siap terima berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan memberikan masalah, mengizinkan masalah setelah bicara tentang membentuk karakter? Yang kedua adalah untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mendekatkan. Sama-sama bilang sama saya mendekatkan dengan Tuhan. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita saudara, yaitu di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Ayatnya yang ke-8. Hal terpuji nama Tuhan. Yakobus 4, atau kita langsung loncat saudara. Yakobus 4 ayat 8, baru kita loncat ke Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saudara, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya, dekatlah kepada Allah dan Ia akan apa? Sekali lagi 3 ya, dekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 8. Yeremia pasalnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Sambil menunggu ayatnya saudara, saya mau bilang saudara, apa tujuan Tuhan kasih masalah, izinkan masalah di depan setiap kita? Yang kedua adalah supaya kita mendekat sama Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan adalah Bapa yang baik, yang mau saudara dan saya tetap melekat sama Tuhan. Apa sih keuntungan ketika kita tetap melekat sama Tuhan? Ada perlindungan yang sempurna, amin. Ada keamanan yang sejati, ada pertolongan yang pasti Tuhan sediakan ketika kita dekat dengan Tuhan, amin. Nah, tapi masalahnya ada banyak orang kalau nggak ada masalah nggak dekat sama Tuhan. Ada banyak orang kalau hidupnya lagi baik-baik saja, kalau hidupnya lagi enak-enak saja, jauh dari Tuhan. Pernah ngalamin nggak? Ya, saya pun pernah. Saya pun mengakui itu saudara. Saya pun pernah ada pada posisi mana saya sadar, loh, dulu ketika saya dalam masalah tantangan persoalan, dikit-dikit cari Tuhan, dikit-dikit cari Tuhan. Tapi ketika sekarang kok gak ada masalah, kok kayaknya jauh dari Tuhan ya. Oh Tuhan, ampun Tuhan, maaf Tuhan. Karena ada banyak orang kalau gak ada masalah bisa lupa Tuhan loh saudara. Kalau lagi dalam masalah aja, tiap hari tuh, bangun pagi begitu buka mata untuk Tuhan, ku berseru kepadamu Tuhan. Sebelum makan berdoa penyembahan dulu, haleluya. Habis makan, haleluya. Bahkan dia puasa 1 hari sampai malam dia air mata. Gereja 5
5 sesi, dia 6 sesi di gereja, saudara. Waduh, setiap pendeta datang antar dulu. Oh, berapa? Tapi ketika lagi semuanya dalam pemulihan, Tuhan sudah pulihkan kesehatannya, Tuhan sudah pulihkan ekonominya, udah bisa lupa Tuhan, main HP terus, banyak hati, lihat khotbah skip, malah lihat khotbah saya, apalagi ini, ke gereja, anaknya udah bilang, aku sekolah minggu, udah marah, bilang utang lah, tapi mama utang dulu liburan di rumah, makan satang dulu mama ya. Iya, ada banyak orang. Saya mau bilang saudara, ketika dalam kenyamanan bisa lupa Tuhan, saudara. Makanya kadang-kadang kalau bisa izinkan masalah tantangan untuk apa membuat kita dekat sama Tuhan, katakan amin. Makanya kalau hari Tuhan lagi izinkan masalah, saya mau bilang saudara, yuk dekat sama Tuhan, andalkan Tuhan. Di situ kau akan melihat pemulihan Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama yang terima masalah, Tuhan izinkan untuk membuat kita dekat dengannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir untuk bersiap-siap. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan mengizinkan masalah? Yang ketiga adalah untuk kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kemuliaan. Coba kita buka Alkitab kita saudara, ayatnya yang ketiga dalam Yohanes 9. Ayat yang ketiga dalam Yohanes pasal yang ke-9. Sama-sama kita baca ya. Sudah di sana, Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 3 boleh bilang, aku diberkati. 3 ya. Jawab Yesus, bukan dia atau apa? Iya. Nah ini masalah bisa datang kapan saja. Yohanes 9 ayat 3, di Yohanes 3 ayat 9. Masalah bisa datang kapan saja. Nah ini berbeda. 3 ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi apa? Sambil 5 musik boleh maju ke depan sekali lagi. 3 ya. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi apa? Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ada orang pada satu saudara, seorang yang pada saat itu saudara dia berkebutuhan khusus. Pada masa itu ada anggapan bahwa orang kalau dia berkebutuhan khusus saudara, dia lumpuh, dia cacat dan lain sebagainya saudara, ada yang beranggapan bahwa dia kena kutuk saudara. Tapi ketika murid-murid bertanya, guru, dia begitu, apakah karena salah dia atau salah orang tuanya? Terus Tuhan Yesus bilang begini, bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tetapi kemuliaan Tuhan harus dinyatakan dalam kehidupannya. Jadi saya mau bilang saudara, ada saat dimana Tuhan kasih kita masalah, izinkan masalah datang dalam kehidupan setiap kita, bukan karena untuk membentuk karakter kita, karena memang karakter kita sudah baik. Kita evaluasi, karakterku sudah baik, kenapa ya? Karena bukan karena karakter, atau bukan karena kita jauh dari Tuhan. Karena ada orang berpikir begini, aku udah dekat sama Tuhan, kenapa kok ada masalah? Bahkan ada yang pernah bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya kok dekat sama Tuhan malah makin banyak masalah ya. Saya dekat sama Tuhan kok tantangan kok makin banyak yang datang ya Pak Pendeta. Pernah dengar kalimat itu saudara? Sampai ada bilang, Pak Pendeta gimana sih? Kok ikut Tuhan kok kayaknya banyak masalah ya? Ikut Tuhan kok banyak tekanan Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, karena salah satu tujuan Tuhan mengizinkan semua itu adalah untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kalau saudara ingat kesaksian gembala sidang kita, saudara, gembala sidang kita ketika ikut Tuhan malah tantangan soal begitu banyak, artinya diancam mau dibunuh lah, bicara tentang dikucilkan lah, bicara tentang ada orang-orang yang punya niat jahat dan lain sebagainya, mau dilempari batu sampai mati saudara. Tapi ternyata kalau kita perhatikan kisahnya,
Semuanya itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan dia. Yusuf pernah ada masalah, dijual jadi budak, difitnah sama tante Poti, masuk penjara. Masalah itu masalah, ya kan? Tapi Tuhan pakai semuanya itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Jadi seorang raja yang luar biasa. Mau bilang saudara, dalam hidup kita Tuhan bisa nyatakan kemuliaannya melalui mengizinkan masalah dulu, melalui masalah. Ketika kita mampu melewatinya, akhirnya kita bisa melihat pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, dan melalui pemulihan, pertolongan, puji yang kita terima, kita muliakan nama Tuhan. Ya kan? Jadi yang pertama, jangan selalu bilang, aku dosa apa ya, aku dosa apa ya. Atau kalau lagi ada orang dalam masalah, temannya orang gampang menghakimi, lu dosa sih, lu dosa, lu pasti ada dosa, lu pasti ada dosa. Kalau orang enggak ada dosa, lu dosa, lu dari wajah lu udah bentuk D, dosa. Enggak juga. Kadang-kadang kita juga evaluasi, enggak dosa, tapi memang Tuhan izinkan kamu, Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya, saudara. Saya kemarin, saya pernah cerita kan, saya beli mobil, nah baru muncul yang tadi, Alphard Korea. Karena mobil Alphard yang sebenarnya belum mampu, saudara. Jadi beli Alphard Korea. Ini Alphard Korea jauh lebih murah, jauh. Tapi walaupun harganya jauh lebih murah, tapi dalamnya gede, saudara. Iya, itu masuk keluarga, masuk barang-barang, sama masuk setiap masalah jemaat Tuhan dalam sana masuk. Kami juga pendeta kan harus menanggung semua masalah jemaat, masuk semua sekarang. Iya. Saya udah pakai inspektor. Jasa inspektor itu dia ngecek dulu semuanya, baru dia bilang aman, oh begitu kan. Ya udah, harga murah, barang bagus, oh haleluya, praise the Lord. Ya udah saya bawa, beli. Oh senang sama keluarga saya. Ayo, mobil baru tapi mobil tua, tapi mobil baru. Ngerti ya? Mobil tua tapi mobil baru. Maksudnya baru beli maksudnya. Ayo kita jalan-jalan. Wih, masuk tuh. Keluarga besar sampai orang tua, mertua semua masuk di dalam. Kemana kita? Bandung dong. Iya dong. Saya nggak mau yang dekat-dekat Bandung. Itu jauh buat saya. Akhirnya kita jalan-jalan. Baru di kilometer 80 yang tanjak-tanjakan itu, saudara. Kalau saudara ketawa sini, kita sedih loh. Saya pikir PCP itu orang baik loh. Sampai di situ, saudara, tiba-tiba overheat. Dia panas. Akhirnya kenapa digas nggak mau jalan? Udah itu berhenti dulu. Oh, tunggu dingin, kena angin. Sambil saya kasih kata-kata motivasi, tenang ya. Akhirnya gas lagi, udah berkali-kali itu jalan. Udah, karena tanjakannya rasanya berat banget tuh kan. Grand Max lewat, Grand Max. Ada kayak Grand Max. Ini Alphard Korea masalah sama Grand Max. Akhirnya Tuhan berperjuangan. Akhirnya puji Tuhan diderek. Itu seumur-umur saya naik mobil derek, towing, diangkatin kita. Iya. Itu seumur-umur saya nyetir tutup mata. Pada pagi udah apa? Sampai ke Bandung udah. Langsung dibawa ke bengkel kita di Bandung. Dan 2 hari kita liburan di sana, puji Tuhan. 2 harinya kita semua di bengkel. Mana liburnya cuma 2 hari, 2 hari di bengkel sudah. Tapi puji Tuhan, selesai dari 2 bengkel itu dan tetap rusak. Akhirnya dengan mobil yang masih perjuangan itu, saudara, kita turun dari Bandung, untuk turunan kan, Bandung sampai Tangerang, pelan-pelan. Akhirnya besoknya bawa ke bengkel lagi yang lain. Apakah masalah sudah selesai? Belum. Puji Tuhan, masuk bengkel lagi. Tim saya yang bawa ke bengkel, dia bilang, Kak,
kata mobilnya turun mesin kan. Turun mesin itu nggak murah, nah, apalagi buat mobil apa Korea begitu kan. Ya orang Korea aja skincare-nya mahal, apalagi Korea mobilnya. Jadi saya bilang tak jadi segini darah Yesus puluhan juta saudara. Oh buat Tuhan. Baru puluhan beli mobil Tuhan. Oh, ini puluhan juta tuh. Sampai saya berdoa Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jadi kalau saudara pernah mikirin duit, saya juga pernah. Tuhan. Tapi itu ya Tuhan. Tapi malah akhirnya Tuhan kirim orang memberkati. Akhirnya saya bilang saudara terpenuhi dengan sempurna. Tepuk tangan kembali meriah. Saya mobilnya keluar bengkel, puji Tuhan. Saya jalan sama keluarga, keliling-keliling. Besoknya mau pelayanan pakai mobil yang sama. Jadi saya keluarin, kok nggak bisa digas ya? Ini baru keluar puluhan juta loh. Kenapa nggak bisa digas? Positive thinking. Mungkin belum panas. Hanya dibola di bengkel. Akhirnya tim saya bilang lagi, Kak, ini transmisinya kayaknya mesti diganti. Nah, Yesus Tuhan. Tuhan. Akhirnya dihitung-hitung, dia kabarin, Kak, biaya segini. Nggak puluhan tapi belasan. Tuhan, ini masalah nggak selesai Tuhan. Tapi itu tadi saya doa lagi Tuhan tuh. Tapi akhirnya sama saudara, Tuhan kirim berkat lagi saudara. Dan sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Saya bilang sama tim saya ini puji Tuhan ya. Tuhan kirimkan, Tuhan sediakan semua. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Apa pada selesai mobilnya belum? Masih di bengkel saudara. Dari pertama kali saya beli lebih banyak di bengkel daripada saya pakai. Tapi saya evaluasi ya melalui semua itu ya. Artinya begini saudara. Akhirnya saya bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan izinkan masalah, tapi Tuhan selalu sertai dengan pertolongannya, dengan mujizatnya, dengan berkatnya. Akhirnya melalui keadaan itu saya bisa ceritakan kepada banyak orang. Akhirnya apa? Bisa membawa kemuliaan untuk Tuhan saudara. Saya mau bilang Tuhan bisa pakai masalah dalam hidup kita. Tuhan izinkan itu sekarang. Untuk apa? Karena Tuhan mau pakai hidup kita untuk jadi kemuliaan buat Tuhan. Makanya ketika kalau dalam masalah jangan nyerah, jangan pasrah, maju terus. Jangan akhirnya kau pikir bahwa aku kayaknya nggak bisa nih. No. Tuhan sudah sertai dengan kemampuan. Maju terus, hadapi semuanya. Karena Tuhan sudah siapkan mujizat berkat pemulihan. Dan melalui ketika kau sudah lewat semuanya itu, kau akan memakai semua itu menjadi berkat, jadi kesaksian yang luar biasa. Sebelum saya tutup khotbah saya teringat dengan seorang yang bernama Steve Harvey. Saya belum ketemu videonya saudara, tapi Steve Harvey ini saudara, dia adalah seorang host yang sangat terkenal, salah satu host yang paling mahal di dunia saudara. Tapi tahukah saudara, dia pernah dalam kondisi yang sangat susah, sangat miskin, sangat sampai hidup sangat-sangat berat saudara. Kemudian di masa yang sulit itu, dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, bawa aku di level kesuksesan. Kalau aku sudah sukses Tuhan, nanti di sana aku akan kasih tahu semua orang bahwa semua karena Engkau Tuhan. Dan saya bilang sampai hari ini, kemanapun dia bekerja, dia jadi host, dia di TV dan lain sebagainya, dia selalu bicara kemuliaan Tuhan saudara. Melalui masalah yang dia hadapi, Tuhan izinkan saudara akhirnya membawa kemuliaan yang luar biasa. Sekali lagi saya bilang saudara, jangan menyerah, hadapi apapun yang sementara Tuhan izinkan dalam hidupmu. Ketika kau melewati semuanya itu, hidupmu akan membawa kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melalui masalah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati berlambaikan tangan dulu. Tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Ku mau